محمد بعد روية أحلاها لغة العربية قالت أمل في. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ya, alhamdulillah bi khair ya. Kulhum semuanya dalam keadaan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabla sanabda'u darsah, sebelum Ustadzah mulai pembelajaran, sa'as'al, Ustadzah mau bertanya, hal kullukum hadirun, apakah semuanya hadir? Ya, alhamdulillah kullukum hadirun. Alhamdulillah semuanya selalu hadir ya. Faslus tsani, kelas 2, semuanya anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar, yang cerdas. Oke. Fi hadzal yaum, pada hari ini sanadrusu, kita akan belajar an dhamirul tamlik. Dhamirul tamlik ya, kita akan belajar tentang kata ganti kepemilikan. Oke, hayya naftah darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, faslus tsani, teman-teman kelas 2, kita belajar masih di bab 1, yaitu tentang at-ta'rifu bil ismi, mengetahui nama. Setelah kemarin kalian sudah membaca, sudah mengartikan percakapan sederhana tentang at-ta'rifu bil ismi, hari ini kita akan belajar tentang dhamir atau kata ganti kepemilikan. Kalau dalam bahasa Arab disebut dhamirun litamlik ya. Dhamirul tamlik, kata ganti kepemilikan. Oke, yang pertama kita akan tahu dhamir dulu. Dhamir itu adalah kata ganti orang. Ya, kata ganti orang yang akan kita pelajari di sini ada 3. Yang pertama ada ana, artinya saya. Ana, saya. Ana, saya. Kemudian ada anta, kamu laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Kemudian yang ketiga ada anti, kamu perempuan. Anti, kamu perempuan. Anti, kamu perempuan. Saya ulangi, dhamir atau kata ganti orang yang kita pelajari ada 3. Yang pertama ana, artinya saya. Kemudian anta, artinya kamu laki-laki. Kemudian anti, artinya kamu perempuan. Penggunaannya untuk ana, saya itu bisa digunakan untuk lirrajuli, untuk laki-laki, dan lil mar'ati, dan juga untuk perempuan. Saya ulangi, ana, saya itu bisa digunakan lirrajuli, untuk laki-laki, dan lil mar'ati, untuk perempuan. Jadi nanti kalau misalnya ada kata ana, bisa digunakan untuk ana Muhammad ya, Muhammad adalah laki-laki. Bisa juga ana Fatimah, Fatimah juga, Fatimah itu perempuan. Jadi ana, kata saya, bisa digunakan lirrajuli walil mar'ati, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Yang kedua ada anta, kamu laki-laki, digunakan lirrajuli, hanya untuk laki-laki ya. Jadi anta itu untuk Muhammad, untuk Ali, untuk Salim, untuk Solih ya. Jadi anta itu digunakan khusus lirrajuli, untuk laki-laki. Yang ketiga ada anti. Anti artinya kamu perempuan, digunakan khusus lil mar'ati, untuk perempuan. Anti Fatimah, anti Aisyah, anti Solihah, anti Zainab. Nah, semua nama orang perempuan itu menggunakan anti ya. Saya ulangi,
Ana digunakan untuk lirrojuli walil mar'ati, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Anta khusus digunakan lirrojuli, untuk laki-laki. Kemudian anti digunakan khusus lil mar'ati, untuk perempuan. Fahimtum? Selanjutnya dhamirul tamlik, kata ganti kepemilikan. Ustazah kasih contoh dulu untuk bahasa Indonesianya. Di sini Ustazah sudah punya beberapa contoh dhamir atau kata ganti kepemilikan. Contohnya yang pertama ada namaku. Namaku itu nama punyaku, ya, maksudnya namaku, nama punyaku. Kalau kata aslinya adalah nama dan aku, jadi kalau digabung namaku, atau namamu, atau namanya. Kemudian contohnya yang kedua ada ayahku. Ya, ayahku artinya adalah ayah punya aku, ayah dan aku, kalau digabung jadi ayahku. Ayahmu, ayahnya. Kemudian ada pulpenku, pulpenmu. Pulpenmu artinya adalah pulpen punya kamu, pulpen dan kamu. Ya, kalau digabung jadi pulpenmu. Pulpennya. Nah, itu contoh dalam bahasa Indonesia. Namaku, namamu, namanya, pulpenmu, pulpennya, bukumu, bukuku. Nah, itu adalah sebuah kata ganti kepemilikan. Kumunya. Nah, itu kata ganti kepemilikan. Tetapi kita akan belajar ini semua dalam bahasa Arab, ya. Oke, sekarang dhamirul litamlik, kata ganti kepemilikan di dalam bahasa Arab. Kalau tadi kita sudah belajar dalam bahasa Indonesia, kita belajar sekarang dalam bahasa Arab. Di sini Ustazah punya kata ana ditambah ismun. Ana artinya saya, ismun artinya nama. Ana dan ismun kalau digabung akan menjadi ismi, jadi namaku. Ya, Ustazah ulangi. Ana dan ismun apabila digabung akan menjadi ismi. Ana artinya saya, ismun artinya nama. Kalau digabung menjadi ismi, namaku. Ya, jadi dari ismun menjadi ismi. Ya, contohnya tadi ana Ustazah sudah bilang kalau ana boleh digunakan untuk laki-laki dan juga boleh digunakan untuk perempuan, lirrojuli walil mar'ati. Ustazah kasih contoh, di sini ada ismi Ahmadu, artinya nama saya Ahmad. Ismi Aisyatu, nama saya Aisyah. Ustazah ulangi sekali lagi. Di sini ada kata ana artinya saya ditambah ismun. Ismun itu artinya nama. Kalau digabung akan menjadi ismi, artinya namaku atau nama saya. Ya, contohnya ada ismi Ahmadu, nama saya Ahmad. Ismi Aisyatu, nama saya Aisyah. Yang kedua, Ustazah ada kata dhamir anta ditambah ismun. Anta artinya kamu, ismun artinya nama. Apabila digabung akan menjadi ismuka. Ya, ada ka di belakangnya. Ismun, anta dan ismun apabila digabung akan menjadi ismuka. Anta artinya kamu, ismun artinya nama. Digabung menjadi ismuka artinya namamu. Khusus untuk laki-laki ya, karena anta. Jadi kata gantinya anta di situ adalah ka ya, yang hurufnya merah. Ismuka, namamu.
Nah, karena ismuka ini khusus untuk laki-laki, maka contohnya di sini jadi ismuka Syarif, namamu Syarif. Ya, tidak boleh ismuka Solihah. Nah, itu salah. Kenapa? Karena ismuka digunakan khusus untuk laki-laki. Jadi Ustazah kasih contohnya ismuka Syarif, namamu Syarif. Atau mungkin ismuka Muhammad, namamu Muhammad. Oke, yang kedua Ustazah ulangi sekali lagi. Ustazah punya anta artinya kamu ditambah ismun artinya nama digabung menjadi ismuka, namamu. Ingat, untuk laki-laki ya. Jadi Ustazah punya contoh ismuka Syarif, namamu Syarif. Itu yang kedua. Sekarang selanjutnya yang ketiga. Ustazah punya anti artinya kamu khusus untuk perempuan ya, lil mar'ati. Kemudian ditambah dengan ismun artinya nama, maka akan menjadi ismuki, namamu khusus untuk perempuan. Ya, contohnya ismuki Khadijah, namamu Khadijah. Atau ismuki Solihah, namamu Solihah. Ismuki Zainab, namamu Zainab. Tidak boleh ismuki terus namanya Ali. Nah, itu salah. Kenapa? Karena ismuki itu khusus digunakan untuk perempuan. Jadi namanya harus perempuan, tidak boleh Ali ya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian Ustazah akan memberikan contoh domirun litamlik, domir untuk kepemilikan kata ganti kepemilikan ini. Ustazah akan memberikan contoh dalam percakapan. Nah, teman-teman Faslul Tsani, teman-teman kelas 2, jika Ustazah mengatakan percakapan berarti Ustazah membicarakan tentang lawan bicara seseorang ya. Lawan bicaranya Ustazah adalah murid-murid. Di sini yang pertama ada nama Ahmad dan juga ada Syarif. Berarti Ahmad berbicara kepada Syarif. Ahmad laki-laki, Syarif laki-laki. Ya, lawan bicaranya Ahmad adalah Syarif. Lawan bicaranya Syarif adalah Ahmad. Nah, di sini Ahmad yang bertanya kepada Syarif, "Mas muka?" Ya, kenapa pakai K? Karena yang diajak bicara Ahmad adalah Syarif, sedangkan Syarif ini adalah laki-laki. Syarif menjawab, "Ismi Syarif." Ya, ismi Syarif. Yang kedua, ada Ahmad dan Syarif. Lawan bicaranya Ahmad adalah Syarifah, lawan bicaranya Syarifah adalah Ahmad. Ahmad berkata kepada Syarifah, "Mas Mugi." Ya, kenapa pakai Mas Mugi? Kenapa pakai Ki? Karena yang diajak bicara Ahmad itu adalah Syarifah. Ya, Syarifah itu perempuan. Makanya Syarifah menjawab, "Ismi Syarifah." Nama saya Syarifah. Oke, contoh yang ketiga. Di sini ada Khadijah sama Ahmad. Lawan bicara Khadijah itu adalah Ahmad. Ahmad itu laki-laki. Ya, makanya Khadijah bertanya kepada Ahmad, "Mas muka?" Ya, karena menggunakan K karena Ahmad adalah laki-laki yang berbicara Khadijah kepada Ahmad. Maka Ahmad menjawab, "Ismi Ahmad." Nama saya Ahmad. Contoh yang keempat. Ada Khadijah berkata kepada Aisyah. Lawan bicaranya Khadijah adalah Aisyah. Khadijah bertanya kepada Aisyah, "Mas Mugi, siapa namamu?" Kenapa menggunakan Ki? Karena lawan bicaranya Khadijah itu Aisyah dan Aisyah itu adalah perempuan.
Jadi Aisyah berkata, ismi Aisyah, namaku Aisyah. Itu contoh dalam percakapan. Pokoknya apabila ada percakapan ini berarti berbicara tentang lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita perempuan, ya berarti menggunakan kata untuk perempuan, Mas Muki. Kalau lawan bicara kita adalah laki-laki, berarti menggunakan kata dhamirul tamlik untuk kata laki-laki, Mas Muka. Oke? Fahimtum materi di atas? Apakah kalian paham? Ya, kalau belum paham nanti bisa diulangi lagi, atau memang belum paham lagi nanti bisa ditanyakan ke Ustadzah Masrurah. Selanjutnya ada at-tamrinat, ada latihan ya. Latihan yang harus kalian kumpulkan, oke? Di sini Ustadzah akan memberikan contoh atau akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengerjakannya. Perintahnya, berilah huruf shad atau sahih. Sahih itu artinya benar untuk kalimat yang benar, dan huruf kha atau khoto untuk kalimat yang salah di bawah ini. Jadi kalau kalimat itu benar dikasih huruf shad, kalau kalimat itu salah dikasih huruf kha. Contoh yang pertama, Mas Muka ismi Muhammad. Ya, yang pertama kalian perhatikan, Mas Muka digunakan untuk laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki. Makanya ismi Muhammad. Muhammad itu laki-laki, berarti laki-laki dan laki-laki benar. Makanya dikasih huruf shad. Ya, karena kalimatnya benar. Kemudian contoh yang kedua, Mas Muki ismi Muhammad. Mas Muki digunakan untuk laki-laki atau perempuan? Untuk perempuan ya. Ismi Muhammad, nama saya Muhammad. Muhammad itu laki-laki. Tadi pertanyaannya untuk perempuan, tapi yang jawab ya jawabannya laki-laki, maka salah ya. Maka Ustadzah akan beri huruf kha ya atau khoto. Contoh yang ketiga, Mas Muki ismi Aisyah. Mas Muki digunakan untuk perempuan. Ismi Aisyah. Aisyah juga perempuan. Maka pertanyaan perempuan, jawaban perempuan, maka benar. Jadi Ustadzah beri huruf shad karena benar. Kemudian contoh yang keempat ada Mas Muka ismi Aisyah. Mas Muka pertanyaannya untuk Mas Muka. K untuk laki-laki, lirrojuli. Mas Muka untuk laki-laki, ismi Aisyah. Jawabannya kok Aisyah? Aisyah itu perempuan. Kalau pertanyaannya laki-laki kok jawabannya perempuan, maka salah. Maka Ustadzah akan beri huruf kha atau khoto. Ya, itu latihannya. Kemudian nanti silahkan kalian soalnya bisa ditulis kembali di buku tulis, atau kalian bisa print PDF yang Ustadzah bagikan. Kalau sudah, silahkan difoto kemudian dikirim ke Ustadzah Masrurah. Jangan lupa dikasih ismun, dikasih namanya siapa, tugas apa, kemudian hari dan tanggalnya ya, biar tidak lupa. Naam ya, fahimtum? Sudah paham kalian? Ya. Darsana pelajaran kita cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.